Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filia Ragistiani dengan nomor 805 13824298 dari kelas L2 angkatan 2024, akan melakukan pengolahan untuk identifikasi tipe substrat atau sedimen di praktikum akustik kelautan. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi jenis substrat. Jadi nanti kita akan menggunakan 3 software, yaitu EcoView, Excel, dan juga ArcGIS untuk visualisasinya. Jadi untuk penggunaan dari software EcoView sendiri ini, dia itu memanfaatkan pantulan gelombang suara dari dasar perairan. Jadi si echo soundernya itu mengirimkan sinyal suara ke dasar laut, kemudian sinyal tersebut akan dipantulkan kembali dan dibaca oleh EcoView. Besar kecilnya pantulan yang dikembalikan ini tergantung dengan jenis dari dasar perairannya. Jika substrat keras atau batu dan juga karang, itu biasanya akan menghasilkan pantulan yang kuat, cenderung mendekati 0. Sedangkan untuk yang substrat lunak seperti lumpur atau lempung, dia memiliki pantulan yang lebih lemah, menjauhi dari 0. Jadi semakin dia angka minusnya semakin banyak, berarti jenis substrat yang berada di dasar perairan itu semakin lunak. Nah, kemudian data dari pantulan tersebut akan dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk warna ataupun grafik di ekogram, sehingga jenis dasar perairan itu dapat dibedakan dengan lebih mudah. Mungkin di sini kita langsung saja di pengolahannya. Ini kita buka aplikasi EcoView. Lalu kita masukkan data, kita ke file lalu new, kemudian tambahkan data praktikum kita. Ini adalah datanya, kita tambahkan semua. Jika sudah, kita klik yang ekogram. Ini kita diperbesar aja. Kemudian jika sudah seperti ini, kita ke variable properties. Untuk di data ini kita checklist semua, kemudian kita ke display. Untuk color display range nya kita ganti jadi 50. Untuk yang minimumnya itu sama aja. Kemudian ke grid kita ganti dengan ping number. Untuk show depth nya itu depth orange. Kemudian ke calibration. Untuk apply calibration settingnya ini kita pilih yang manual. Kemudian kita ke kalkulator, kita di sini sudah ada nilai sound speed sama absorption coefficient. Jadi kita langsung copy paste saja untuk absorption coefficient dan juga sound speednya. Ini untuk nilai sound speed. Sudah kita apply, lalu oke. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita tinggal mendigit saja, dari 0 sampai 1000. Kita ke line draw, lalu ke new editable line. Untuk namanya ini kita ganti jadi E1, lalu kita klik oke. Ini kita perbesar saja. Jadi ini kita digit yang berada di bawah garis biru ini. Ini kita perbesar lagi. Nah, ini di sini nanti kita garisnya di bawah garis biru. Jadi di tempat merah-merahnya itu. Mungkin langsung saja didigit. Nah, ini sudah selesai untuk pendigitannya. Lalu kita ke new editable line lagi. Kita kasih nama E2 dan exiting line-nya kita checklist dan ADD-nya jadi 0,4. Nanti dia akan muncul garis kedua seperti ini. Nah, kemudian kita ke variable properties lagi. Sebelumnya itu kita klik kanan dulu, lalu ke variable properties. Kemudian untuk di displaynya itu yang color display minimumnya kita ubah jadi 50. Kemudian untuk
ini yang exclude above line kita pilih E1, yang below line itu kita pilih yang E2, lalu kita apply, lalu oke. Nah, ini hasilnya. Kita langsung isi datanya di integrate cell. Nah, ini ada nilai SV min, SV minimum, maksimum, sama dep min. Nanti kita isi di Excel yang sudah disediakan. Jadi untuk nilai SV min sampai di pulse length, sampai di sound speed itu kita hanya copy paste dari hasil dari EcoView, bukan perhitungan. Sebelumnya ini kita save dulu agar tidak mengulang jika terjadi reset. Nah, nilai dari SV min ini kita copy, lalu kita paste di Excelnya. Kemudian SV minimumnya juga kita copy paste, untuk SV maksimumnya juga, dep min. Nah, untuk pulse length-nya kita lihat di yang bagian details. Ini ada nilai sound speed dan juga pulse length. Nah, ini untuk nilai pulse length-nya 0,320. Kemudian untuk sound speed-nya ini ada nilainya juga. Nah, untuk pulse length yang S itu dia rumusnya pulse length yang MS dibagi dengan 1000, dibagi dengan 1000. Nah, kalau udah kita lanjut untuk pengisian yang di ping 100, di ping 200 sampai ke 1000. Sudah diisi semua sampai ke ini. Untuk SS min nya itu nilai dari SS yang 0 sampai 100 ditambah dengan nilai SS yang 100 sampai 200, kemudian dibagi 2. Selanjutnya juga sama rumusnya. Nilai SSDB dari ping 200 sampai 300 ditambah dengan nilai SSDB dari ping 300 sampai 400 dibagi 2. Di bawahnya juga sama. Nah, jika sudah, kita langsung save saja. Kita save dalam format teks atau txt agar kita bisa memasukkan di ArcGIS. Jika sudah, kita langsung ke software ArcGIS, lalu masukkan SHP Indonya atau ID Kabu. Ini kita masukkan. Kemudian kita akan masukkan data dari Excel tadi yang format teks atau txt.
jika sudah, untuk Z fieldnya kita pilih yang SSDB. Kemudian untuk koordinat sistemnya pilih yang bagian 1984, lalu kita klik OK. Oke lagi. Ini kita zoom di daerah kajian kita sini. Kemudian kita klik kanan pada file teks dari Excel, lalu ke properties. Di properties ini kita ke labels, lalu untuk label fieldnya kita pilih yang SSMin. Nah, untuk text simbolnya kita sesuaiin aja mau font apa dan berapa, dan warnanya apa. Ini sesuaiin sama selera kita atau yang dibutuhkan. Jika sudah, kita klik kanan lagi, lalu ke label feature, kita hidupkan labelnya, dan ini itu adalah nilai SSMin nya. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan imagery. Oh ya, ini kita tambahkan imagery dulu, baru nanti kita layout. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi penentuan tipe substrat pada praktikum kali ini. Nah, di sini saya sudah mencari jurnal yang membahas tentang classification of sediment types based on backscattering values. Jadi di sini sudah ada untuk tipe sedimennya dan juga nilai dari intensitas hambur baliknya. Di sini juga ada range dari nilai hambur baliknya. Nah, kemudian kita akan mengidentifikasi pertama itu yang paling kuat atau yang paling tinggi itu ada di minus 13,91. Nah, ini dia sedimennya itu bertipe batu, tapi juga dia bisa ke very coarse sand atau pasir yang sangat keras. Kemudian untuk yang kedua itu ada di minus 14,595, yang dimana kalau di sini dia sedimen type-nya atau tipe sedimennya itu pasir yang sangat keras juga. Kemudian ada di minus 15,165, itu dia ada di coarse sand atau pasir yang keras, tapi dia bukan yang terlalu keras. Kemudian ada di minus 21. Minus 21 ini di sekitar fine sand atau very fine sand, kayak pasir yang halus dan juga pasir yang sangat halus. Jadi antara dua itu dia sudah tipe ke yang halus. Kemudian untuk di minus 22,06 ini yang paling rendah, dia itu ada di clay sand. Jadi dia pasir berlempung gitu, sudah hampir halus tapi dia masih dalam jadi untuk di minus 22,06 nya itu dia ada di very fine sand atau pasir yang sangat halus. Dia pasir tetapi butirannya itu halus, tapi bukan yang pasir berlempung, hampir ke pasir berlempung tapi dia masih menjadi pasir. Mungkin sekian. Jadi di identifikasi ini dia tipe dari sedimennya itu beragam. Di tiap titik itu dia berbeda untuk tipe sedimennya, jadi dia tidak seragam tapi beraneka ragam. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.